Distribusi teknologi adalah fenomena di mana pengenalan teknologi baru atau inovasi radikal mengubah secara mendasar cara suatu industri, bisnis, atau masyarakat beroperasi. Tidak hanya melibatkan evolusi perlahan atau peningkatan inkremental, tetapi mengakibatkan perubahan drastis dan transformasi signifikan dalam paradigma yang sudah ada. Fenomena ini menciptakan perubahan yang mendalam dalam model bisnis, proses, dan interaksi dalam suatu lingkungan, seringkali menggunakan cara kerja yang sudah ada sebelumnya dengan solusi yang lebih efisien, inovatif, dan terkadang lebih terjangkau. Jadi intinya, distribusi teknologi adalah proses penyebaran dan penerapan teknologi baru dari sumber pengembangan ke pengguna akhir dalam lingkup industri atau masyarakat. Dalam konteks media, distribusi teknologi mencangkup bagaimana inovasi seperti AI, podcasting, dan VR ditetapkan ke dalam sistem produksi, penyiaran, dan konsumsi konten digital. Selanjutnya, bentuk dan contoh distribusi teknologi. Yang pertama ada AI journalism. Adalah bentuk jurnalisme yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau bisa disebut juga dengan artificial intelligence atau disingkat dengan AI. Adalah sebuah bidang di ilmu komputer yang menekankan pada penciptaan mesin cerdas untuk bekerja dan bereaksi seperti manusia. Dalam lingkup jurnalistik, teknologi AI dimanfaatkan sebagai alat bantu jurnalis dalam produksi berita. Teknologi AI digunakan untuk membantu jurnalis dalam menulis berita otomatis, analisis data, hingga personalisasi konten. Contohnya seperti media The Washington Post dengan sistem AI Cliograph yang mampu menulis berita pendek secara otomatis. Indonesia, beberapa portal berita mulai mengadopsi AI generated content untuk mempercepat distribusi informasi. Selanjutnya ada penggunaan AI dalam bidang jurnalisme. Yang pertama, automated news writing merupakan sistem AI yang secara otomatis menghasilkan berita berdasarkan kumpulan data dan template yang telah dikembangkan. Sistem ini dapat menghemat waktu dan sumber daya media massa, tapi kualitas dan etika penulisan berita otomatis ini kerap dipertanyakan. Yang kedua ada fact-checking, adalah tools AI yang dapat digunakan untuk memeriksa fakta dalam berita dan juga dapat mendeteksi adanya berita hoaks. Yang ketiga ada personalized news, ialah tools AI yang dapat digunakan untuk mempersonalisasi konten berita berdasarkan minat dan preferensi pengguna. Adapun yang keempat rekomendasi konten, yaitu di mana AI dapat digunakan untuk merekomendasikan konten berita kepada pengguna berdasarkan riwayat bacaan dan aktivitas mereka. Kelima, analisis audiens digunakan untuk menganalisis perilaku dan preferensi audiens yang dapat membantu media massa menargetkan konten mereka dengan lebih efektif serta meningkatkan strategi pemasaran mereka. Selanjutnya ada podcast, ialah konten audio yang dapat diunduh atau di-streaming secara online. Biasanya podcast berbentuk seri episode yang dapat mencangkup berbagai topik mulai dari berita, pendidikan, hiburan, hingga cerita fiksi. Podcast menjadi bentuk distribusi konten audio berbasis internet yang fleksibel dan mudah diakses. Dengan manajemen industri yang baik, podcast dapat menjadi sarana promosi, edukasi, maupun monetisasi. Contoh Spotify mengelola jaringan distribusi global untuk podcast dengan sistem algoritma rekomendasi berbasis AI. Selanjutnya ialah VR atau virtual reality, adalah pemunculan gambar-gambar 3 dimensi yang dibuat komputer sehingga terlihat nyata dengan bantuan sejumlah peralatan tertentu yang menjadikan pengguna seolah-olah terlibat langsung secara fisik dalam lingkungan tersebut. Nah, adapun tantangan dan peluang distribusi teknologi. Tantangannya yaitu ada biaya implementasi tinggi, kesenjangan teknologi, etika penggunaan AI, serta literasi digital yang belum merata. Serta peluangnya mendapatkan efisiensi kerja, peningkatan kualitas konten, jangkauan audiens global, dan inovasi model bisnis baru berbasis teknologi digital. Jadi kesimpulannya, distribusi teknologi dalam AI journalism, podcast, dan juga VR menunjukkan bahwa industri media berada dalam fase transformasi besar. Manajemen industri harus adaptif terhadap perubahan teknologi agar mampu menciptakan ekosistem media yang inovatif, beretika, dan berdaya saing. Pengelolaan distribusi teknologi bukan sekadar penerapan alat baru, tetapi strategi menyeluruh untuk memperkuat posisi industri di era digital.